Nanti setelah ini kita akan mencoba demokan Bapak Ibu, sekaligus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu bisa mengupdate semua data yang ada di Sinta ya, melalui fitur My Sinta. Nah, fitur My Sinta ini diperuntukkan untuk author, khususnya untuk Bapak Ibu sekalian yang dosen dan sebagai author, maupun peneliti yang terdaftar di Sinta. Dan untuk mengakses menu fitur My Sinta itu Bapak Ibu harus sudah bisa melakukan login. Yang pertama memang harus melakukan registrasi, kemudian setelah diaktifasi kemudian Bapak Ibu bisa melakukan login, lalu mengakses menu My Profile. Mengakses menu My Profile. Kemudian dari menu tersebut nanti akan masuk ke dashboard Sinta untuk author. Nah, di bagian kiri nanti akan ada menu My Sinta. Ada beberapa bagian dari menu My Sinta ini. Yang pertama adalah menu data publikasi, yaitu data publikasi Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan Garuda, yang dapat disinkronisasikan secara otomatis. Jadi sejak Sinta versi 3, Bapak Ibu sekalian sebagai author itu dapat melakukan request sinkronisasi terhadap masing-masing data yang ada di Sinta. Nah, kemudian di bagian berikutnya ada data buku dan data IPR, di mana data ini sifatnya adalah melakukan klaim dengan menggunakan ISBN atau nomor pendaftaran atau nomor registrasi yang ada di DJKI untuk IPR. Lalu data yang selanjutnya yang bisa kita kelola adalah data penelitian dan publikasi atau research dan community service. Nah, data ini kita bisa sinkronisasikan dengan data yang ada di Bima. Nah, ini satu fitur yang baru juga, bahwa kita punya interoperabilitas yang komprehensif dengan Bima. Dan kemudian data-data yang berupa penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pendanaan di luar pendanaan yang ada di Bima, itu bisa diinput atau dimasukkan oleh verifikator LPPM. Nah, nanti materi tentang verifikator LPPM akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Haryanto. Kemudian di bagian terakhir ada data produk dan prototype. Ini juga data yang terbaru di Sinta versi 3, di mana nanti data produk dan prototype ini akan menyimpan produk dan prototipe yang berasal dari hasil-hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang sudah didanai. Nah, untuk mengupdate author, Bapak Ibu bisa melakukan update profile author menggunakan menu update profile. Kemudian update password juga bisa menggunakan menu update password yang ada di bagian kanan atas. Nanti kami demokan Bapak Ibu bagian kanan atas. Kemudian nanti akan masuk ke halaman update profile Sinta profile masing-masing author. Nah, untuk melakukan sinkronisasi PDDT itu catatannya adalah bahwa data NIDN, NIBK, NIB, dan NIK itu valid ya pada saat Bapak Ibu melakukan registrasi di Sinta. Lalu dengan mengklik tombol Sync PDDT, maka nanti datanya akan disinkronisasikan dengan data PDDT. Kemudian Bapak Ibu bisa melengkapi data lain yang hanya ada di Sinta, antara lain data Scopus ID, Researcher ID, Pablon ID, Garuda ID, dan sebagainya. Nah, untuk data-data ID ini bagaimana cara mendapatkannya nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Rusmal Firmansyah. Setelah data Bapak Ibu sekalian diupdate, kemudian bisa klik update profile untuk menyimpan data yang sudah diupdate oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di masing-masing publikasi Bapak Ibu, terutama publikasi Scopus, WOS, Google Scholar, dan Garuda, itu
author di Sinta yang sekarang itu diizinkan untuk melakukan request sinkronisasi. Namun karena keterbatasan infrastruktur tentu saja dan banyaknya author yang ada di Sinta, maka tidak bisa dilakukan secara terus-menerus ya. Bapak Ibu sebagai author hanya diizinkan melakukan request untuk sinkronisasi sebanyak 1 kali dalam 7 hari atau 1 kali dalam 1 minggu untuk masing-masing sumber publikasi datanya. Kemudian apabila merasa ada data yang kurang tepat atau salah atau tidak valid, maka Bapak Ibu sekalian bisa melakukan riset terhadap data publikasi yang ada, data dokumen yang ada. Misalkan mau meriset dokumen Garuda ya, berarti diklik tombol riset dokumen Garuda yang ada di halaman masing-masing publikasi. Nah, untuk penghitungan skor ketika dokumen di riset, maka skor Sinta akan dihitung kembali ketika Bapak Ibu melakukan request sinkronisasi. Jadi karena sinkronisasi hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 minggu, maka Bapak Ibu harus melakukan permintaan sinkronisasi dan tidak meriset lebih sering begitu ya, karena nanti akan mempengaruhi perhitungan skornya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sekalian bisa juga meminta bantuan kepada verifikator jika memang membutuhkan sinkronisasi yang lebih cepat. Nah, setelah publikasi ada juga data buku. Nah, data buku dengan data IPR ini adalah data yang sifatnya melakukan klaim. Artinya apabila Bapak Ibu sudah pernah menerbitkan buku atau mendapatkan IPR, maka bisa melakukan klaim pada Sinta dengan memasukkan ISBN untuk buku dan nomor registrasi atau nomor pendaftaran atau nomor permohonan untuk HKI atau IPR. Caranya tinggal mengklik tombol Add Book yang ada pada halaman buku di menu My Sinta tadi. Kemudian nanti masukkan ISBN Bapak Ibu, lalu klik tombol Cek ISBN. Nah, dari situ nanti apabila datanya ditemukan, ISBN-nya valid, maka kemudian form akan diisi secara otomatis pada beberapa bagian tertentu. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal melengkapi data-data yang belum komplit, lalu claim book. Nah, klik tombol claim book untuk mengklaim buku. Nah, beberapa kasus memang ada yang gagal dalam melakukan klaim. Itu biasanya karena menambahkan cover buku atau gambar cover yang tidak sesuai aturan. Jadi ada beberapa yang mengupload cover berupa PDF, kemudian cover dengan gambar namun melebihi ukuran yang ditentukan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan kami tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Sinta sebagai author. Nanti kita akan coba menyelesaikan supaya Bapak Ibu sekalian datanya bisa benar-benar update, bisa benar-benar valid di Sinta. Oke, nah buku apabila memiliki ISBN maka diambil dari data yang ada di Perpusnas. Namun apabila Bapak Ibu merasa memiliki buku yang tidak terindeks di Perpusnas atau tidak masuk di Perpusnas, itu tetap diberikan pilihan tambah data buku secara manual. Jadi apabila data ISBN tersebut tidak ditemukan, maka nanti form yang sama akan tetap dapat diisi, namun nanti akan ditandai dengan flag not Perpusnas source. Artinya data buku yang Bapak Ibu klaim atau tambahkan itu bukan berasal dari data Perpusnas. Nah, data IPR juga sama seperti data buku, hanya saja formnya tentu saja berbeda, dan yang dicek adalah menggunakan nomor permohonan. Nomor permohonan Bapak Ibu sekalian bisa Bapak Ibu dapatkan di halaman DJKI ya, dengan mencari paten atau HKI Bapak Ibu sekalian yang sudah diterbitkan oleh DJKI, lalu bisa diklaim di Sinta dengan melakukan cek IPR.
nanti datanya akan secara otomatis disinkronisasikan dengan data DJKI, lalu Bapak Ibu tinggal memenuhi beberapa isian yang lain yang khusus memang ada di Sinta. Nah, kemudian tinggal klik tombol Claim IPR untuk menambahkan data yang ada di IPR Bapak Ibu sekalian. Sama dengan buku, ya, IPR juga bisa ditambahkan seperti buku secara manual jika nomor permohonan tidak ditemukan. Namun tidak ada flag khusus ya. Kalau misalkan buku tadi ada flag khusus yaitu not from Perpusnas, tapi IPR tidak ada flag khusus. Nah, catatannya baik data buku atau IPR yang sudah diklaim itu tidak dapat diedit Bapak Ibu, sehingga kami sediakan fungsi untuk mengunclaim. Nah, kalau merasa ada kesalahan pada saat mengklaim bisa di-unclaim. Lalu Bapak Ibu bisa melakukan klaim ulang terhadap data buku atau IPR yang valid, yang benar-benar milik Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya adalah data community service dan research atau pengabdian dan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, data penelitian dan pengabdian masyarakat ini memiliki dua sumber, yaitu pertama dari BIMA, ya, yang kita interoperabilitaskan. Lalu yang kedua adalah data dari input dari verifikator LPPM, verifikator LPPM perguruan tinggi. Biasanya data verifikator LPPM perguruan tinggi ini adalah data-data penelitian dan publikasi yang dilakukan di luar skema Kemdikbud atau bisa juga dilakukan di skema internal perguruan tinggi. Nah, untuk data research dan community service ini juga bisa dilakukan request sinkronisasi Bapak Ibu. Dan sama, sinkronisasinya dibatasi menjadi 1 kali dalam 1 minggu. Nah, yang terakhir, menu tambah data produk dan prototipe. Ya, menu tambah data produk dan prototipe ini adalah fitur yang paling baru dari Sinta versi 3, yaitu Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan produk atau prototipe yang berkaitan dengan hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, jadi apabila Bapak Ibu menghasilkan sebuah produk yang berasal dari penelitian, maka bisa diklaim atau ditambahkan di Sinta. Nah, caranya nanti Bapak Ibu masuk ke menu research di bagian menu product and prototype di bagian My Sinta, lalu kemudian add produk atau prototype pada penelitian yang sudah terdaftar di akun Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian nanti langkah selanjutnya bisa diinputkan saja beberapa fieldnya, lalu kemudian diklaim research-nya, diklaim produknya maksud saya. Nah, lalu bagaimana kalau tidak terdaftar penelitian atau pengabdian masyarakatnya? Maka Bapak Ibu bisa melakukan claim research dengan mengklik link yang ada di bagian atas daftar penelitian atau pengabdian masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, izinkan saya untuk mendemokan secara langsung mengeksplorasi halaman Sinta, lalu halaman menu My Sinta. Stop share. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah halaman utama Sinta, yaitu halaman awal Sinta, di mana semua orang tanpa login, ya semua orang tanpa login itu bisa mengakses data-data yang ada di Sinta. Ini sifatnya publik, jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun tanpa login itu bisa melihat semua data-data yang ada di Sinta. Nah, namun sebagai author, Bapak Ibu sekalian tentu saja bisa melakukan login ya, apabila sudah diaktifkan akunnya oleh verifikator. Nah, ketika login, nanti Bapak Ibu sekalian akan diarahkan kembali ke halaman depan Sinta.
akan diarahkan kembali ke halaman depan Sinta seperti ini. Lalu Bapak Ibu sekalian akan melihat menu dengan nama Bapak Ibu yang ada di bagian paling kanan di menu utama Sinta. Ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada beberapa fitur-fitur baru, diantaranya yang paling utama adalah tim metrik yang dimiliki oleh Sinta. Nah, Sinta sekarang memiliki metrik yang lebih komprehensif dengan pembobotan yang juga lebih banyak itemnya. Ini sebagai contoh, saya pilih salah satu author. Kemudian di menu metrik di sini kita akan dapat melihat bagaimana skor Sinta Bapak Ibu sekalian dihitung. Berapa bobotnya, kemudian di item apa yang paling bagus, misalnya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh salah satu author. Di sini Scopus artikel Q4-nya ada Scopus non artikel sebagai first author ada 7. Nah, kemudian totalnya disesuaikan dengan bobot. Nah, lalu di skor versi 3-nya juga dihitung ya. Jadi di bagian paling bawah nanti Bapak Ibu bisa melihat kumulasi skor dari total metrik yang ada di Sinta. Nah, dari sinilah Bapak Ibu bisa mendapatkan berapa besar skor Sinta Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu metrik yang di sebelah kanan di sini adalah metrik yang sifatnya custom, yang bisa ditentukan bobotnya oleh masing-masing perguruan tinggi ya, melalui verifikatornya. Nah, langkah ini bisa digunakan ketika satu perguruan tinggi ingin memboboti para dosennya atau para autornya dengan menggunakan metrik-metrik yang ada di Sinta dan menentukan perankingan sendiri. Jadi Sinta metriknya sekarang lebih fleksibel. Ada metrik yang secara default ditentukan oleh Sinta, ada juga metrik yang bisa Bapak Ibu sekalian custom melalui verifikator perguruan tinggi. Kemudian fitur lain yang ada di Sinta adalah fitur Insight Bapak Ibu. Nah, ini fitur Insight nanti akan disampaikan juga oleh Pak Ali Bardadi secara lebih lanjut. Nah, fitur Insight ini hanya bisa diakses oleh Bapak Ibu yang sudah bisa login dan sudah bisa diaktifasi akunnya oleh verifikator. Nah, di menu Insight ini banyak sekali visualisasi data yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk melihat bagaimana performa dari data yang ada di Sinta. Nah, ini contohnya ada publication map, kemudian ada yang lain-lain, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Ali Bardadi. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah menu My Sinta. Nah, My Sinta bisa diakses melalui menu My Profile Bapak Ibu. Di menu yang ada nama Bapak Ibu sekalian, ketika sudah berhasil login, lalu klik My Profile dan nanti akan masuk ke halaman dashboard Sintanya masing-masing. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa menemukan My Sinta. Ya. Ada publication Scopus, WAS dan seterusnya sampai produk and prototype. Nah, karena keterbatasan waktu, nanti saya akan demokan beberapa di antaranya. Nah, nanti kita bisa diskusi yang jauh lebih banyak di sini. Contohnya di publication Scopus ini, Bapak Ibu. Jadi, publication Scopus Bapak Ibu sekalian akan terdaftar di halaman ini. Lalu Bapak Ibu sekalian bisa merequest sinkronisasi untuk mendapatkan data terupdate dari publikasi Scopus Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja dengan prasyarat bahwa ID Scopus Bapak Ibu itu valid dan sudah ada atau sudah memiliki ID Scopus. Nah, untuk mereset dokumen nanti kita bisa klik tombol reset dokumen. Nah, apabila status sinkronisasinya masih dalam progres, maka akan muncul notifikasi seperti ini Bapak Ibu, bahwa status sinkronisasi masih dalam progres. Jadi memang karena ada keterbatasan infrastruktur dan saking banyaknya autor, maka kita tidak bisa secara langsung atau secara real time gitu ya mengupdate data publikasi ya. Jadi harus diantrikan terlebih dahulu.
Nah, demikian pula dengan publikasi WOS, kemudian publikasi Google Scholar, dan publikasi Garuda. Publikasi Garuda. Yang terbaru di Sinta adalah publikasi Garuda, Bapak Ibu. Jadi sekarang penentuan publikasi tersebut masuk ke akreditasi berapa itu sekarang berdasarkan Garuda. Contohnya ini, masuk ke Sinta 3 itu berarti berasal dari sumber Garuda, karena di Sinta versi yang lalu kita menggunakan publikasi Google, ya, berasal dari Google. Namun di versi 3 sekarang kita sudah memindahkan menjadi publikasi akreditasi publikasi yang berasal dari Garuda. Kemudian data buku dan IPR, ini bisa dilakukan klaim, ya, dengan menambahkan buku, add book, lalu di sini memasukkan ISBN. Nah, apabila ISBN tersebut ada, maka nanti otomatis beberapa field di sini akan terisi. Namun apabila ISBN tidak ada, contoh seperti ini, maka field ini akan aktif untuk bisa menambahkan secara manual. Ya. Untuk bisa menambahkan secara manual, namun kemudian akan diberikan flag bahwa data tersebut tidak bersumber dari Perpusnas atau not Perpusnas source. Nah, kemudian yang lain, data IPR sama seperti data buku, kita bisa melakukan klaim. Nah, kita bisa melakukan klaim menggunakan nomor permohonan yang ada di DJKI. Kemudian kita bisa cek nomor permohonannya. Lalu data ini akan disinkronisasikan dengan data DJKI. Dan kemudian apabila nomor permohonan tersebut valid, maka beberapa field di sini akan terisi secara otomatis. Nah, Bapak Ibu tinggal melengkapi field-field yang belum terisi secara otomatis. Pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian mengisi semua field yang bertanda asterik, ya, ada tanda bintang merahnya ini. Jadi tanda ini menandakan bahwa isian ini wajib diisi. Nah, kemudian yang berikutnya ada data research dan community service. Ya, data research ini berasal dari data-data research Bapak Ibu sekalian yang bersumber dari BIMA maupun yang dulu adalah Simlitapmas, sekarang sudah menjadi BIMA. Ini akan muncul di sini, Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa melakukan request synchronization, ya, terhadap data penelitian dan publikasi Bapak Ibu sekalian. Dan tidak hanya yang bersumber dari BIMA, tetapi yang bisa bersumber juga dari internal Bapak Ibu, ya, dari internal penelitian maupun pengabdian masyarakat Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu data produk dan prototype. Nah, untuk menambahkan produk atau prototype yang berasal dari hasil-hasil penelitian atau pengabdian masyarakat, bisa ke menu My Sinta, kemudian product and prototype, lalu add product and prototype. Kemudian pada penelitian atau pengabdian masyarakat yang muncul, pada daftar yang muncul, ada tombol untuk menambahkan prototype atau menambahkan produk. Nah, tinggal kita klik add prototype. Lalu kemudian akan menampilkan form baru, ya, akan menampilkan form baru yang nanti bisa diisi dengan menggunakan data produk dan prototype. Nah, kita bisa mengisi namanya, kemudian TKT-nya, level TKT-nya, tahun, deskripsi, cover jika ada, kemudian file-file yang attachment, misalkan manual book dan sebagainya, lalu preview-nya jika ada. Ya. Ini berlaku untuk data produk dan prototype untuk pengabdian, dari hasil pengabdian dan dari hasil penelitian. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu